Shalom, semangat pagi. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita melihat satu perkara yang sangat luar biasa. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, surat Rasul Paulus kepada Filemon dan kepada seluruh keluarganya dan bahkan kepada seluruh jemaat yang ada di rumahnya. Demikian suratnya yang dia sampaikan ayat 4 sampai dengan ke-7. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dan kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Saya akan menggarisbawahi ayat yang ke-6 dikatakan, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada tujuan yang sangat jelas yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada Filemon secara khusus, secara pribadi. Dia ingin supaya hubungan relasi di antara mereka mampu menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Saudara, pasti ada sesuatu kita sebagai kawan, sebagai teman sekerja, pasti kita juga ada sesuatu hal, kebutuhan-kebutuhan khusus yang kita perlu sampaikan kepada teman sekerja kita. Karena kita berpikir ada hal-hal yang baik yang kita perlu sampaikan kepada teman sekerja kita untuk mampu bekerja bersama-sama. Ada pepatah mengatakan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Demikianlah kehidupan dalam kebersamaan. Kalau kita tidak mampu dengan satu tangan, kita akan pakai dua tangan. Tapi kalau kita tidak mampu dengan dua tangan, berarti kita harus panggil satu orang supaya kita mengangkat dengan 4 tangan. Kalau kita tidak mampu dengan 4 tangan, kita akan panggil satu orang lagi. Mungkin kita akan menjadi 6 tangan. Sampai semuanya bisa terangkat. Nah, saudara yang saya kasih, banyak hal di dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu bisa melakukan sendiri, tetapi kita bisa mampu melakukan dengan bersama-sama, bergandengan tangan, bersinergi, melayani Tuhan bersama. Adalah satu perkara yang sangat luar biasa. Jadi saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengajak Filemon dan mengajak seisi rumahnya dan seisi jemaat yang ada di sana, supaya mereka mampu bersinergi satu dengan yang lain. Betapa penting saudara dan saya, kita sekalian, mampu bersinergi. Karena ketika kita mampu bersinergi, ada satu kuasa yang sangat luar biasa, yang saling mengisi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Rasul Paulus merasa punya kekurangan karena dia ada dalam penjara. Tidak mungkin bisa melakukan hal itu, kecuali kalau mereka yang ada di sana, yang mampu berkenalan, yang mampu kembali melihat orang-orang yang lain dalam pekerjaannya, mampu bekerja sama. Jadi saudaraku, sekalipun Rasul Paulus ada di dalam penjara, Filemon ada di ruangan yang terbebas, yang terbuka, yang ada di rumahnya, yang sedang dalam pelayanan, mereka tetap bersinergi, saling membina satu yang lain, saling menguntungkan satu yang lain, saling memberikan, saling melengkapi kekurangan dengan segala kelebihan yang ada. Wow, sangat luar biasa. Karena itu saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tidak hanya punya koneksi, tidak hanya punya relasi, tetapi mari kita bersinergi. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan Tuhan Yesus menyertai setiap usaha dan pekerjaan kita. Selama-lamanya Dia menyertai kita.